Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Inayah Berliana. Saya di sini dari Prodi Ekonomi Syariah, tepatnya kelas 7E. Saya akan membawakan materi tentang muqasid syariah dalam ekonomi Islam. Ya, tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini adalah penyelarasan ideologi Islam dengan berbagai dimensi kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Misalnya ideologi Islam dengan pendidikan, ideologi Islam dengan sosial, dan juga ideologi Islam dengan hal-hal yang lain yang banyak dihadapi oleh manusia. Baik itu merupakan suatu yang sifatnya makro maupun mikro. Upaya menyamai atau melampaui perekonomian dunia barat dengan mengimplementasikan model pembangunan ekonomi dunia barat tidak ada jaminan akan sukses jika diaplikasikan di dunia muslim. Hal ini dikarenakan perbedaan kultur budaya, nilai-nilai pandangan hidup, dan ideologi yang berbeda. Sistem ekonomi Islam yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara 5 masalah pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, lanjut yang kedua adalah konsep muqasid syariah. Menurut Syatibi, tujuan-tujuan syariat dalam muqasid syariah dapat ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal yang berkenan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip syariat. Dan dari segi ini, Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami juga agar manusia yang dibebani syariat dalam melaksanakan dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut. Menurut Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum, tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudorotan. Kemudian, Syatibi membagi maslahat ini kepada 3 bagian penting, yaitu daharuriyat, hajiyat, dan tahsinat, atau yang biasa kita kenal sebagai primer, sekunder, dan tersier. Tingkatan pertama atau daharuriyat, atau yang biasa kita kenal sebagai primer, adalah kebutuhan primer atau suatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas 5 hal ini disebut maslahah, dan setiap hal yang membuat hilangnya 5 hal ini disebut mafsadah. 5 hal yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perlindungan terhadap agama. Yang kedua, perlindungan terhadap jiwa. Yang ketiga, perlindungan terhadap akal. Yang keempat, perlindungan terhadap keturunan. Yang terakhir, perlindungan terhadap harta. Kemudian tingkatan kedua muqasid hijayat, yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Contoh, jenis muqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad mudorobah, muzora'ah, musakot, dan ba'i, serta sebagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan. Tingkatan ketiga, tahsiniyat, ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatuhan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak. Contoh jenis muqasid ini dalam hal ibadah yaitu seperti toharoh, mengerjakan amalan sunnah, sedekah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ada muqasid syariat sebagai paradigma ekonomi Islam. Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan 3 pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia
itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Namun demikian, teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia. Selama ini, teori ekonomi konvensional mendefinisikan bahwa problem ekonomi sebagai how to make sense. Definisi ini mengandung inkonsistensi karena meskipun variabel kelangkaan sumber daya itu dihilangkan, apakah problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia juga akan hilang dengan sendirinya? Jawabannya tentu tidak. Nah, dalam perspektif syariah, alasan mengapa seorang berproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik itu produksi dan konsumsi yang didasarkan pada maslahah, merupakan representasi proses meraih suatu yang lebih baik di dunia dan akhirat. Sebagai gantinya, ekonomi Islam memerintah individu untuk memenuhi kebutuhannya atau needs sebagai yang dikehendaki oleh syariah. Needs memang muncul dari keinginan naluriah, namun dalam framework Islam, tidak semua keinginan naluriah itu bisa menjadikan kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung maslahah saja yang dapat dikategorikan sebagai needs. Ada 3 alasan mengapa maslahah lebih superior daripada utilitas, yaitu maslahah memang bersifat subjektif, karena setiap individu dapat menentukan suatu yang baik atau maslahah bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, konflik kepentingan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Yang ketiga, konsep maslahah berlaku pada semua aktivitas ekonomi di masyarakat, baik itu dalam proses produksi dan konsumsi Nah, intisari dari penjelasan tentang hubungan antara muqasid syariah dan ekonomi Islam sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan, seperti yang dikehendaki dalam muqasid syariah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.